nilai eigen dari, lihat ini matriks berukuran 3 dikalikan 3. Ya. Nah, pertama kita tentukan polinomial karakteristik dari matriks A yang adalah sama dengan determinan dari apa? Determinan dari, ini saya ingatkan lagi, lambda, gitu ya, dikalikan matriks identitas, ya, dikurangi dengan matriks A. Nah, ini kita dapatkan ini. Ya, oke. Jadi determinan dari matriks lambda min 1, 0, kemudian 0 lambda min 1, min 4, 17 lambda. Ya. Nah, mencari determinan ini silahkan ya, kalian mau menggunakan metode yang apa. Ya. Nah, kalau di sini saya menggunakan metode kofaktor ya, ekspansi kofaktor ya. Oke, pertama ya sambil mengingat untuk pertama saya kalikan lambda dengan apa? Lambda dengan determinan matriks ini ya. Oke, kemudian saya dapatkan yang ini ya. Nah, selanjutnya saya akan mengalihkan 0, jadi saya turun ke bawah gitu ya. Saya akan mengalihkan 0 dengan apa? Nah, dengan matriks ini ya. Dengan determinan dari matriks min 1, 0 dan 17 lambda. Ya. Kemudian saya akan tambahkan ya. Jadi plus min plus gitu ya. Min 4 dikalikan dengan, nah kalau min 4 dikalikan dengan determinan apa? Determinan dari matriks yang ini. Ya, sehingga dapatkan min 4 dikalikan min 1, 0 ya. Determinan dari min 1, 0 dan 1 min lambda min 1. Saya dapatkan persamaan ini. Ini adalah persamaan karakteristik ya, yang sama dengan 0. Oke, perhatikan ya. Maka saya dapatkan persamaan lambda pangkat 3 ditambah 8 lambda min 8 lambda kuadrat ditambah 17 lambda dikurangi 4. Kita perhatikan ini pasti akar dari persamaan karakteristik ini mempunyai 3 akar ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan 3 buah lambda. Nah, nanti kalian bisa coba ya mencari bagaimana mendapatkan nilai lambda ini. Oke. Saya dapatkan di sini bahwa lambdanya adalah sama dengan 4. Ini saya peroleh dari sini. Ya, jadi persamaan polinomial pangkat 3 ini saya ubah bentuknya menjadi seperti ini. Saya faktorkan menjadi lambda min 4 dikalikan lambda kuadrat min 4 lambda plus 1 ya. Oke, saya dapatkan yang untuk lambda min 4 saya dapatkan nilai lambda sama dengan 4, kemudian untuk yang lambda kuadrat dikurangi 4 lambda plus 1 ya. Ini saya gunakan rumus ABCD biasa ya. Jadi rumus akar kuadrat dengan menggunakan rumus ABCD yang dulu kalian sudah pernah gunakan ya di SMA ya. Saya dapatkan yang pertama ini lambda sama dengan 2 plus akar 3 dan lambda sama dengan 2 min akar 3. Ya. Jadi perhatikan matriks berukuran 3 kali 3 ini mempunyai nilai eigen sebanyak 3 ya, 3 nilai. Pertama adalah lambda sama dengan 4, kemudian lambda sama dengan 2 plus akar 2 dan lambda sama dengan 2 min akar 3. Nah, kita perhatikan di sini lambdanya masih real ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti bisa saja ketemu dengan lambda yang nilainya bilangan kompleks ya. Oke. Nah, ini contoh saja ya, contoh perhitungan tangan saya ya, dengan menggunakan tangan saya, perhitungan tangan ya. Nah, mungkin kalian juga masih ingat ya di SMA ya, bagaimana menghitung mencari yang ini ya. Kemudian saya dapatkan bahwa lambda min 4 ini memang merupakan faktor perkalian yang hasilnya adalah ini ya.
Maka mencari ini, nah ini contoh yang saya sebutkan tadi yang dimaksud dengan rumus ABCD tadi, ya, rumus ABCD untuk mencari akar dari persamaan kuadrat. Ini contoh saja. Nah, sekarang nilai eigen untuk matriks-matriks segitiga, ya, baik segitiga bawah maupun segitiga atas. Kalau kita mempunyai matriks yang bentuknya adalah matriks segitiga, seperti contoh di sini, ya, maka kita mencari lambda dengan membuat terlebih dahulu persamaan karakteristiknya ini, ya, di determinan dari lambda dikalikan matriks identitas. Tentunya ukuran dari matriks identitas adalah sama dengan matriks A, ya, sehingga kita bisa mengurangkan matriks identitas kali lambda tadi dengan matriks A. Nah, jika kita lihat identitasnya dengan menggunakan ekspansi kofaktor, ya, berarti ini saya kalikan ini, ya, ini dikalikan dengan determinan yang ini, kan? Kemudian yang determinan yang ini sama dengan ini dikalikan dengan determinan ini, kemudian ini dikalikan dengan ya, yang ini langsung, ya, ini dikalikan dengan ini. Nah, sehingga saya dapatkan bahwa determinannya adalah hasil perkalian dari entry-entry matriks yang terletak di diagonal utama. Nah, sehingga kita dapatkan eigenvalue-nya adalah sama dengan nilai entry dari matriks tadi yang ada pada diagonal utama matriks. Nah, ini untuk matriks segitiga, ya, baik berlaku untuk segitiga atas maupun segitiga bawah. Contohnya di sini, ya, misalkan saya mempunyai matriks A seperti ini, maka untuk mencari nilai eigennya berapa? Nah, ini mudah saja, ya. Nilai eigen yang pertama adalah setengah, nilai eigen yang kedua adalah 2/3, dan kemudian nilai eigen yang ketiga adalah min seperempat. Nah, demikian untuk mencari nilai eigen. Oke, nah sekarang, ya, sekarang kita membahas mengenai eigenspace atau ruang eigen, kemudian eigenvalue, nilai eigen, dan eigenvektor atau vektor eigen. Nah, kita lihat definisinya di sini, ya. Jadi untuk matriks persegi A, ya, maka ruang eigen dari A adalah rentang vektor eigen. Jadi satu ruang yang direntang oleh vektor basis namanya vektor eigen, ya, yang terkait dengan nilai eigen lambda. Ya. Jadi vektor eigen adalah basis untuk ruang eigen untuk nilai eigen yang sesuai. Jadi kalau matriks berukuran 3x3, maka dia akan mempunyai 3 vektor eigen. Nah, ada kemungkinan dia akan mempunyai 3 ruang eigen yang dibentuk oleh 3 vektor basis, ya. Kita lihat teorema selanjutnya, ya. Oke. Jika A adalah satu matriks berukuran n dikalikan n, perhatikan matriks 7 sangkal, pernyataan-pernyataan, ini pernyataannya, bukan pertanyaan, tapi pernyataan, ya. Oh ya benar, pernyataan, nah ini yang salah di sini, ya. Oke, jadi pernyataan-pernyataan berikut, ya, adalah ekivalen atau sama. Pertama, lambda adalah nilai eigen dari A, ya. Kemudian lambda adalah solusi dari persamaan karakteristik ini tadi. Nah, tadi kan ketika mencari lambda kan dengan menggunakan persamaan karakteristik ini, ya, determinan dari, nah ini, ya. Kemudian sistem persamaan lambda dikalikan 1 dikurangi matriks A, ya, dikalikan vektor X sama dengan 0, itu mempunyai solusi non-trivial. Ya, ingat, ya, solusi non-trivial itu adalah solusi yang melibatkan parameter, ya, S, T, dan seterusnya.
Kemudian terdapat satu vektor non-nol X ya, sedemikian rupa sehingga A dikalikan vektor X sama dengan lambda dikalikan vektor X. Perhatikan tadi X tadi apa? Nah, X tadi adalah disebut sebagai vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda. Sehingga menurut definisi, vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai eigen adalah vektor bukan nol yang memenuhi persamaan ini. Ya, jadi X itu harus memenuhi persamaan ini. Nah, jadi kita dapat mencari vektor eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan lambda, ya, dengan mencari vektor-vektor tak nol dalam ruang solusi sistem linier. Ini nanti jadi sistem linier. Ya. Ruang solusi ini yang disebut dengan ruang eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan lambda, ya, ruang solusi tadi. Oke, ruang solusi dari ini maksudnya ya. Ruang solusi dari persamaan ini, lambda dikalikan matriks identitas dikurangi A dikalikan vektor X sama dengan 0, ya. Berarti nanti solusinya apa? Solusinya ya vektor X sama dengan, ya kan? Nah, solusi dari ini, ya, ruang solusi ini, nanti kan vektor X-nya tidak hanya satu. Ya. Nah, ruang solusi dari persamaan ini dapat dilihat sebagai ruang nol dari matriks ini, ruang nol. Ya, karena memang persamaannya sama dengan 0, ya. Kemudian bisa juga dilihat sebagai kernel dari operator matriks, ya. Kalau kita mentransformasikan matriks, ya, dari ruang Rn ke ruang Rm. Bisa juga ruang solusi tadi disebut sebagai himpunan vektor di mana matriks A dikalikan vektor X sama dengan lambda dikalikan vektor X. Nah, kita lihat pada contoh 5. Nah, tentukan basis untuk ruang eigen dari matriks ini. Nah, ini sebenarnya sama dengan soal yang tadi ya. Nah, soal di atas sebelumnya, itu matriksnya ini, yang diminta adalah mencari nilai eigennya. Nah, nilai eigennya adalah ini, yang kita cari tadi ya, di depan. Nilai eigennya adalah lambda sama dengan min 3 dan lambda sama dengan 2. Ada 2 nilai eigen. Maka akan terdapat ruang eigen matriks A yang bersesuaian dengan masing-masing nilai eigen. Oke, sesuai dengan definisi vektor eigen, ya, vektor X yang tentu saja akan terdiri dari X1 dan X2, ya, adalah vektor eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda jika dan hanya jika persamaan ini terpenuhi. Atau singkat katanya ya, berarti ya vektor eigen adalah solusi dari persamaan ini, ya, untuk masing-masing nilai lambda. Oke, nah persamaan ini ya, lambda dikalikan matriks identitas dikalikan A dikalikan vektor X, itu adalah persamaannya bentuk seperti ini ya, sama dengan vektor 0. Ya. Nah, untuk lambda sama dengan 2, tadi kan matriks A itu mempunyai 2 nilai eigen, lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 3. Kita masukkan ya. Untuk lambda sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan ini. Ya. Lambda plus 1 min 3, 2 lambda di sini dikalikan vektor X. Lambdanya kita masukkan, lambda sama dengan 2. Berarti yang ini 2 ditambah 1, 3. Ya. Kemudian yang ini 2 di sini. Ya. Nah, ini hasil lambda plus 1 ini 3. Ini min 3 tetap, ini min 2 juga tetap. Dari sini tadi ya. Kemudian ini 2. Perhatikan, jangan keliru ya. Jangan ini plus 3, ini plus 2. Kalau kalian melihat di matriks A, maka itu. Tapi bukan itu ya. Karena perhatikan di sini matriksnya adalah min A, min matriks A. Nah, ini sekedar untuk mengingatkan saja supaya tidak keliru. Ya. Oke, didapatkan ya
mencari solusi untuk persamaan ini ya. Ini kan menghasilkan bentuk persamaan linear homogen yang ini. Ya, persamaan linear homogen ini nanti kita bisa lihat dari sini mungkin ya. Nah, ini ya. Oke, persamaan linear homogen ini. Kalau yang matriks yang di sini, koefisien ini saya reduksi atau saya ubah ke dalam bentuk echelon baris seperti ini. Ya, perhatikan echelon baris ini 3 jadi 1, berarti min 3 jadi min 1. Kemudian echelon baris itu angka di bawah satu pivot utama atau satu leading one ini, ya itu harus 0. Ya. Maka dengan eliminasi Gauss, ya, saya dapatkan ini 0 dan ini juga 0. Ya, kebetulan dua-duanya 0. Perhatikan, ya, kolom di sini ini berkores atau bersesuaian dengan X1 ya. Kolom di sini bersesuaian dengan X2. Kalau kita lihat dari bentuk echelon baris di sini yang mempunyai satu utama atau pivot ya, itu adalah X1. Berarti apa? X2 tidak punya, berarti X2 ini adalah variabel bebas. Nah, karena variabel bebas, maka X2 ini saya berikan X2 sama dengan T. Ya, karena kalau variabel bebas itu isi berapapun tidak masalah, gitu ya. Maka ini kita beri saja simbol T. Oke, X2 sama dengan T, lalu kita mencari X1, dapat dari mana? Dapat dari baris yang pertama matriks ini, panel matriks ini. X1 dikurangi X2 sama dengan 0. Nah, saya dapatkan X1 dikurangi X2 sama dengan 0, yang berarti X1 sama dengan X2 sama dengan T. Ya. Berarti apa? Nah, kita dapatkan solusi untuk si X1 itu T, X2 itu T. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor seperti ini, vektor X1, X2 itu sama dengan vektor TT. Parameter T-nya kita keluarkan. Ya, sehingga sama dengan T dikalikan dengan vektor 1, 1. Nah, 1, 1 ini adalah vektor eigen ya, atau eigenvektor bahasa Inggrisnya. Vektor eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan 2. Nah, ini vektor eigen ini akan membentuk basis dari ruang eigen ya. Jadi ruang vektor eigen ini adalah basis dari ruang eigen yang berkorespondensi atau yang terkait dengan nilai eigen lambda sama dengan 2. Oke, lalu apalagi? Nah, tadi ada nilai eigen yang kedua yang sama dengan min 3. Nah, vektor ya, vektor yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 3 tadi nanti juga akan merupakan basis ruang eigen ya, yang berkorespondensi dengan nilai eigen sama dengan min 3. Nah, di sini ya, sekali lagi ini digunakan sebenarnya dari sini bisa langsung ya kalian tentukan X2 sama dengan T dan seterusnya ya. Tetapi untuk mengingatkan saja bahwa ketika saya memilih mana yang saya berikan variabel parametrik tadi, kita harus mencari variabel bebasnya yang mana. Oke, dari bentuk ini bisa buat dalam bentuk echelon form seperti ini ya. Echelon baris ya, dalam bentuk echelon baris, X2-nya adalah bebas, maka X2-nya kita beri parameter T. Kemudian dari persamaan yang dibentuk perkalian baris pertama matriks ini, kita dapatkan X1 ditambah 3/2 X2 sama dengan 0. Kita dapatkan X1 sama dengan min 3/2 X2, sedangkan X2-nya tadi kita sudah tentukan nilainya sebagai T, maka X1 sama dengan min 3/2 T. Ya. Nah, ini solusi generalnya, solusi umumnya. Atau kalau kita tulis dalam bentuk vektor, karena kita memang mencari vektor X ya, kita tuliskan di sini vektor X1, X2 sama dengan ini bentuknya ya, min 3/2 T. Nah, parameter T kita keluarkan, kita peroleh vektor ini, min 3
dapat 2 dan 1. Nah, ini merupakan basis untuk ruang eigen ya, basis dari ruang eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda sama dengan 3. Ya. Nah, oke, perhatikan. Jadi ini adalah ruang eigen ya, ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan min 3 ya. Nah, vektor basisnya tadi ini ya min 3 per 2,1 ya, tentu saja akan sesuai dengan definisi dari vektor basis ya. Jadi vektor basis itu adalah vektor yang vektor-vektor lain yang ada di dalam ruang vektor tadi itu bisa dihasilkan dari kombinasi linear ya dari vektor basisnya. Nah, kalau di sini ya perhatikan untuk ruang ini ya. Nah, maka vektor-vektor yang lain itu akan merupakan hasil perkalian dengan nilai lambda sama dengan min 3. Ya, jadi secara geometrinya diperlihatkan seperti ini.